Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazirah Arab adalah daerah yang istimewa karena di tempat itu ada Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terlahir di kota Mekah. Lantas, mengapa pemimpin umat Islam akhir zaman, Imam Mahdi, akan memerangi Jazirah Arab? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan adanya 4 konfrontasi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Keempat perang tersebut akan diawali dengan pembebasan Jazirah Arab dari dominasi para mulkan Jabrian, raja-raja yang memaksakan kehendak, seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Hadis tersebut sebagai berikut, kalian akan perangi Jazirah Arab, sehingga Allah menangkan kalian atasnya, kemudian kalian perangi Persia, sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum, sehingga Allah menangkan kalian atasnya, kemudian kalian perangi Dajjal, sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam sedang menjalani babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarahnya di akhir zaman. 3 babak sebelumnya telah dilalui. 1. Babak An-Nubuwah, kenabian. 2. Babak Khilafatun, ala minhaj An-Nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti sistem atau metode kenabian. 3. Babak Mulkan, Adon, raja-raja yang menggigit. Kalian akan mengalami babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki, kemudian babak para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, kemudian kalian akan mengalami babak kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian, kemudian Nabi diam. Hadis riwayat Ahmad. Sesudah berlalunya babak ketiga, yang ditandai dengan 13 abad masa kepemimpinan kerajaan Daulat Bani Umayyah, kemudian kerajaan Daulat Bani Abbasiyah dan terakhir Kesultanan Utsmani Turki, maka selanjutnya umat Islam memasuki babak Mulkan Jabrian, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Babak keempat diawali semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, yang sekaligus merupakan kekhalifahan Islam terakhir pada tahun 1924. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka selanjutnya umat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengekor kepada pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara ala Barat. Mulailah di berbagai negeri Muslim didirikan di atasnya berbagai nation state, negara berdasarkan kesatuan bangsa, padahal sebelumnya, semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala negara Daulah Islamiyah, negara Islam pertama di Madinah, umat Islam hidup dalam sistem akidah state, negara berdasarkan kesatuan akidah, selama ribuan tahun. Walaupun terdapat kekurangan di sana-sini dalam penerapan ajaran Islam, namun kehadiran sistem Islam secara formal menyebabkan umat Islam pada babak ketiga masih memiliki kejelasan identitas, ideologi dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Adapun setelah dihapuskannya eksistensi khilafah Islamiyah, kemudian diganti dengan pemberlakuan konsep negara kebangsaan bagi umat Islam di babak keempat, mulailah terjadi pergeseran identitas, ideologi serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Mulailah umat Islam mengkotak-kotakkan dirinya berdasarkan faham nasionalisme, umat Islam Mesir sendiri, umat Islam Indonesia sendiri, serta umat Islam Saudi sendiri. Sejak memasuki babak keempat, dunia Islam mulai mengalami peralihan kepemimpinan, asalnya masih dipimpin oleh sesama Muslim, maka Allah alihkan kepada kepemimpinan pihak Barat, sehingga terasa sekali bagaimana tidak berdayanya para pemimpin Muslim di negeri mereka sendiri.
Bahkan negeri Muslim di mana terdapat dua kota suci utama, Mekah dan Madinah, raja dan para pangerannya takluk kepada kemauan pihak Barat, sehingga tidak mengherankan saat terjadinya penzaliman Yahudi Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Mesir, dan negara mayoritas Muslim lainnya. Kerajaan Arab Saudi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina, umat Islam Mesir, dan Irak, malah sebaliknya, mereka bersama pemimpin berkolaborasi dengan musuh umat Islam, yaitu Amerika dan Israel. Arab Saudi merupakan wilayah terbesar dari Jazirah Semenanjung Arabia. Kerajaan ini memiliki bendera yang tertera padanya, kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, lengkap dengan pedangnya. Kerajaan ini mensyaratkan jamaah haji seluruh dunia untuk divaksinasi meningitis terlebih dahulu, padahal ia mengandung zat dari hewan babi yang najis. Arab Saudi membungkam para ulamanya yang menghidupkan kesadaran dan semangat berjihad fisabilillah, bahkan mencekal para ulamanya yang menunjukkan permusuhan kepada Amerika dan Israel. Belum lagi para raja dan pangerannya mempertontonkan hedonisme gaya hidup mewah, cinta dunia yang sungguh mencerminkan ketidakpedulian dan empati terhadap sebagian besar umat Islam di berbagai negeri lainnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang terakhir, Saudi mengizinkan Israel mencaplok Al-Qudus untuk dijadikan ibu kota Israel. Pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara langkah awal yang akan dikerjakan oleh Imam Mahdi ialah mengakhiri kesombongan para mulkan Jabriyan di Semenanjung Arabia. Proyek ini dalam bentuk perang terhadap Semenanjung Arabia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.